Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-75. Kita akan lanjutkan pembahasan dari Mazmur 69. Hari ini kita lanjut di ayat 19 sampai ayat 37. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dalam kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 19 sampai 37 ini adalah ketika ditindas karena iman. Di bagian kedua ini dari Mazmur 69, pemazmur meminta Tuhan membalaskan secara adil perlakuan musuh yang telah memperlakukan dia secara jahat dan tidak adil. Pemazmur mengungkapkan kesengsaraan dirinya akibat ulah musuh-musuhnya. Dia difitnah dengan keji oleh para pemusuhnya, membuat pemazmur hidup menanggung hinaan dan cemooh dari semua orang. Mazmur 69 ayat 1 sampai 18 kemarin kita bahas. Apa yang dialami pemazmur ini bukan karena dosa atau kesalahan yang dilakukannya, tetapi karena imannya, karena cintanya kepada Tuhan, karena cintanya kepada rumah Tuhan. Dia mengalami tekanan karena iman. Bapak Ibu, hidup menanggung kemiskinan mungkin masih bisalah dipertahankan ya, atau tertahankan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup menanggung cemooh dan perlakuan yang diskriminatif sungguh tidak enak, sungguh sangat berat, tidak tertahankan oleh si pemazmur. Itulah alasan mengapa pemazmur berharap agar para lawannya ini merasakan apa yang telah dialaminya. Mereka memberinya minum racun, maka sekarang ia berharap perjamuan mereka tidak menyehatkan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat 22 sampai 23, saya akan bacakan ya.
Bapak Ibu, ayat 22 sampai 23 dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Ini doa yang dinaikkan pemazmur, meminta keadilan dari Tuhan. Bahkan pemazmur sampai meminta nama orang yang menindasnya ini dihapuskan dari kitab kehidupan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Dan di akhir dari Mazmur 69 ini, kita lihat dalam ayat ke-31 sampai 37, pemazmur menaikkan doa pujian kepada Allah. Pemazmur meyakini bahwa Allah akan bertindak adil. Pemazmur meyakini bahwa Allah berpihak kepada orang yang tertindas dan miskin, serta pemazmur meyakini bahwa Allah membela perkara mereka. Pelajaran dari Mazmur 69 ini adalah, Bapak Ibu Saudara, ketika ditindas karena iman, berdoalah, minta keadilan dari Tuhan bagi Anda. Minta Tuhan menyatakan keadilannya dengan memberi balasan kepada musuh yang menindas Anda. Doa seperti ini tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Doa seperti ini menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, termasuk hal-hal jahat yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan akan bertindak sesuai dengan keadilannya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Nah, perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan membalas dendam, melainkan supaya keadilan ditegakkan. Dan siapakah yang bisa menegakkan keadilan? Tentu Tuhan itu sendiri, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Bapak Ibu Saudara, kita boleh meminta agar keadilan Allah dinyatakan, dan Allah pasti menegakkan keadilan karena itu karakternya Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Saatnya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, jamah mereka, lawat mereka, kasih karunia Tuhan turun atas mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang susah, hiburkan mereka Tuhan di dalam segala keadaan yang mereka alami. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka yang menanti-nantikan jawaban doa dari Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.